screen-nya ditutup sebelah Yang ini kanannya, stop Bro. share. Oh iya, oke. Itu Ya, ini. dia. Thank you lah. Pak Hoki lah jadi hostnya dulu deh. Atau udah langsung ke Ya, Pak Wirya. Di 3 dulu, baru nanti setelah itu tanya jawabnya belakangan kali. iya. Pak Wirya, silakan kali Pak Wirya. Sorry, baru join lagi nih. Restart lagi laptop saya. Restart ya? Oh, pantesan hilang. Saya bilang bener ke restart. Coffee break dulu. Pak, sudah selesai tapi. Pak selesai tapi kan? Pak Teddy sudah ya? Iya, Pak. Pak, sudah. Iya, selesai Pak Bangi. Ya. Oke, terima kasih Pak Teddy. Selanjutnya Pak Wirya, silakan Pak. Ya, oke. Oke, selamat siang Pak Hoki, Pak Teddy, Pak Fangki, dan kawan-kawan semuanya. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing di sini. Menarik sekali tadi saya menyimak liku-liku perjuangannya Pak Hoki dan ilmu dari Pak Teddy Chan dalam hal marketing, online marketing itu sangat menarik. Sedangkan yang saya bawakan ini adalah hasil diskusi saya dengan Pak Fangki beberapa hari yang lalu ketika Pak Fangki menghubungi saya menanyakan mengenai kiat-kiat menghadapi era COVID ini. Saya bilang peluang selalu ada, hanya kita nggak bisa gebiah-uyah karena saya percaya dalam hal ini tidak ada satupun rumusan yang bisa dijadikan balsem, yang artinya bisa mujarab untuk semua kasus. Saya bilang harus dicermati untuk masing-masing bisnis, sehingga Pak Fangki akhirnya mengundang saya untuk sharing di forum ini. Nah, awalnya kita coba lihat dulu beberapa fakta yang terjadi bahkan sebelum kasus COVID. Bisnis secara umum menurun. Tadi sudah banyak diceritakan oleh Pak Teddy, secara nasional bisnis memang sudah turun, bahkan sampai terjadi PHK massal. Anda bisa cek di link-link ini, nanti setelah ini kan slide-nya akan saya berikan melalui Pak Fangki. Anda bisa cek di link-link ini, itu banyak sekali PHK, ada di Indosat, di Krakatau Steel, di Bukalapak, dan lain-lain. Itu yang totalnya bahkan sampai mencapai sekitar 2.000. Sorry, bukan 2.000, mana catatan saya. Sampai 9.500. Sampai 9.500. Nah, pengunjung mal juga mulai berkurang. Tapi menariknya kuliner masih bertahan, karena kuliner umumnya orang yang datang ke mall itu belanjanya kuliner, entah dia makan atau sekedar minum-minum, sekedar hangout di sana. Dan yang menarik juga, tadi juga sudah dibahas oleh Pak Teddy, bisnis online itu naik pesat. Sebagai dampak dari bisnis online yang naik pesat, kurir menjamur. Kalau dulu saya hanya mengenal Tiki JNE, belakangan ini banyak sekali yang lain bermunculan, ada GNT, ada Ninja, ada macam-macam. Saya bahkan sampai nggak bisa hafal semua pemain yang ada. Pelanggan-pelanggan Gojek dan Grab juga naik, yang untuk memanfaatkan untuk lalu lintas maupun yang hanya untuk mengirim barang dan makanan. Lalu, apa yang terjadi sekarang ini sejak terjadinya kasus COVID? Bisnis nasional maupun internasional turun drastis karena di negara awal terjadinya kasus ini di China yang merupakan sentral dari produksi dunia, itu sempat melakukan lockdown. Bahkan kita semua paham, hampir semua barang kebutuhan dunia disuplai dari sana. Ketika pabrik di sana terhenti, perdagangan internasional terhenti.
Jadi beberapa negara setelah itu juga kemudian melakukan lockdown. Di Italia dan Spanyol sampai hari ini masih sangat parah keadaannya. Bisnis turun drastis, termasuk bisnis kurir dan transportasi yang sebelum terjadi COVID itu bisnisnya tinggi. Sementara bisnis nasional turun, tapi karena bisnis online naik, kurir dan transportasi naik. Tapi sekarang setelah kasus COVID, karena himbauan physical distancing, masing-masing dari kita bekerja di rumah, kurir pun turun. Perdagangan juga turun. Karena stoknya banyak yang tidak ada. Pengunjung mal berkurang drastis, apalagi dengan anjuran untuk self-isolation. PHK semakin dalam, bahkan ada manajemen mall dan tenennya yang sudah mulai melakukan PHK juga. Nah, ini membuat pengangguran semakin meningkat. Pengangguran meningkat ini kita bisa melihat dari dua sisi. Di satu sisi kita bisa melihat ini sebagai ancaman, karena pengangguran meningkat bisa berdampak kepada meningkatnya kriminalitas. Dilihat dari sisi bisnis, kalau mereka itu kita bisa berdayakan, kita bina, sebetulnya bisa juga merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan dalam dunia bisnis. Nanti saya akan cerita lebih detail di dalam bisnis model. Saham terjun bebas, falas yang falas-falas unggulan seperti US dollar, euro, dan Singapura dolar itu meningkat drastis, harga emas juga meningkat drastis. Pola belanja berubah. Tadi Pak Teddy sudah cerita banyak, pola belanja itu berubah. Dan para pebisnis bereaksi terhadap berubahnya pola belanja ini. Hampir semua resto yang masih beroperasi sekarang melayani delivery order tanpa minimum order dan tanpa ongkir. Lalu pedagang UMKM dan pedagang pasar secara kolektif mereka membuat pengumuman via WhatsApp group juga melayani delivery order. Nah, setelah keadaan nanti recover, setelah COVID bisa kita kuasai, setelah COVID hilang dari Indonesia, kira-kira bagaimana keadaannya? Apakah akan pulih seperti sedia kala? Ini tadi yang di-share oleh Pak Pangki pada waktu opening. Apakah benar akan terjadi seperti ini? Kita nggak tahu, karena sangat tergantung dari lingkungan di mana kita berada. Bagaimana mereka bereaksi setelah COVID-nya hilang. Yang pasti, hidup kita tidak akan kembali seperti sedia kala, karena sudah ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah, di mana mereka sudah merasa nyaman dengan kebiasaan yang baru, mereka akan tetap melanjutkan kebiasaan itu. Jadi, saran saya kepada para pelaku usaha, lebih baik di masa tiarap kita sekarang ini, kita gunakan untuk meninjau kembali bisnis model kita dan bisnis strategi kita, supaya nanti ketika keadaan sudah normal, kita sudah siap dengan situasi yang baru. Jadi yang saya maksudkan dengan bisnis model adalah cara Anda menjalankan bisnis Anda, yaitu bagaimana cara Anda menghasilkan produk, baik berupa produk hardware maupun jasa, dan bagaimana Anda akan menjualnya. Dilihat dari cara Anda memproduksi, hal-hal yang perlu Anda perhatikan antara lain adalah key partners. Key partners dalam hal ini adalah siapa supplier-supplier Anda yang membuat Anda bisa memproduksi produk atau jasa yang akan Anda jual. Dalam hal ini, termasuk karyawan, karena karyawan juga yang membuat Anda bisa membuat produk. Kemudian bagaimana Anda bisa bersinergi dengan key partners Anda, sehingga Anda bisa membuat produk yang bisa mudah dijual.
yang unik, lebih baik lagi kalau Anda bisa membuat produk yang unik, sehingga tidak mudah ditiru oleh pesaing Anda, dan tentunya dengan cara yang efisien. Dua hal itu antara lain yang perlu Anda perhatikan ketika Anda memikirkan bagaimana cara Anda memproduksi produk atau jasa yang akan Anda jual. Dilihat dari cara menjualnya, beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Pertama adalah Anda harus mengenali dengan baik siapa pelanggan Anda. Semakin spesifik Anda mengenal pelanggan Anda, akan semakin mudah buat Anda untuk mengenali kebutuhannya. Karena sebetulnya pelanggan bukan membeli produk atau jasa yang Anda jual, tapi dia membeli manfaat dari produk atau jasa yang Anda jual untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi Anda harus betul-betul mengenali apa kebutuhan mereka supaya produk Anda, supaya memperbesar peluang Anda dibeli oleh mereka. Kemudian bagaimana mereka memenuhi kebutuhannya. Siapa pesaing Anda dan apa yang dilakukan oleh pesaing Anda. Apa yang membedakan Anda dengan pesaing Anda? Itu beberapa hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda menentukan cara Anda menjual. Tadi antara lain Pak Teddy menyebutkan bahwa Sunken sendiri sekarang sudah mulai menggarap langsung ke online. Nah, itu antara lain salah satu contoh perubahan yang sudah dilakukan oleh pabrikan. Jadi pabrikan tidak secara konvensional hanya menjual melalui jalur distribusi, tapi sudah membangun jalur online untuk menjual langsung kepada konsumennya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan strategi itu adalah detail dari bisnis model tadi. Bisnis model hanya bicara kerangka besarnya, bagaimana cara Anda mengoperasikan atau menjalankan usaha Anda, sedangkan rencana tindakan detailnya itu ada di dalam strategi. Untuk membangun strategi, yang Anda perlu perhatikan adalah apa goal yang ingin Anda capai. Tentunya masing-masing bisnis unit nanti akan punya goal sendiri-sendiri, dan di dalam masing-masing bisnis unit pun mungkin akan ada beberapa goal. Jadi yang harus dipahami benar-benar itu apa goals yang ingin dicapai. Kemudian keadaan sekarang relatif terhadap goal yang ingin dicapai tadi, sehingga dari goal yang ingin Anda capai dan keadaan sekarang itu Anda bisa mengenali gap-nya. Dari gap itu baru Anda tentukan apa yang akan Anda lakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukannya. Ini sangat penting karena ini akan berpengaruh pada personil tim Anda, struktur organisasi, dan bisnis proses. Karena apa yang ada sekarang belum tentu sesuai nanti dengan strategi baru yang Anda buat. Jadi ini harus dicermati betul-betul apa yang akan Anda lakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang akan melakukan. Kemudian faktor pendukung apa yang cenderung membuat goal Anda akan berhasil. Misalnya, kalau Anda pembuat payung, Anda bilang mau meningkatkan penjualan payung, kalau sekarang ini musim hujan, nah musim hujan itu merupakan salah satu faktor pendukung. Kemudian potensi kendalanya apa, atau potensi resikonya yang akan menyebabkan goal Anda itu gagal, itu apa? Ini perlu Anda kenali juga supaya Anda bisa mengantisipasi dan menyiapkan mitigasinya, just in case itu terjadi, bagaimana supaya goal Anda itu bisa tetap tercapai. Terakhir, ini tapi tidak berarti yang tidak penting, adalah dukungan sumber daya apa yang Anda perlukan untuk bisa menjalankan goals tersebut. Ini nanti ujung-ujungnya akan berhubungan dengan budget dan cash flow. Beberapa contoh yang menarik, department store misalnya dulu di tahun 80-an, satu department store yang unggulan, Anda bisa tahu, nggak perlu saya sebutkan namanya, nanti bisa jadi perdebatan.
menetapkan aturan bahwa pembayaran ke supplier itu 1 sampai 6 bulan setelah barang di-deliver. Sedangkan mereka jualnya cash, sehingga dilihat dari segi cash flow mereka itu sangat bagus karena mereka sudah dapat uang cash dari pembeli, tapi pembayaran kepada supplier itu beberapa bulan kemudian. Ketika saya masuk ke department store itu, pembayaran yang saya terima itu termnya 3 bulan. Jadi 3 bulan setelah barang saya deliver baru dibayar. Nah, ada salah satu dari supplier mereka yang cara kerjanya unik juga, bisnis modelnya unik, itu mereka hanya punya workshop kecil untuk mendidik para penjahit. Jadi mereka tidak punya pabrik sama sekali. Dia hanya punya workshop penjahit yang sudah reliable, yang sudah bisa diandalkan, itu mereka berikan fasilitas kredit untuk membeli mesin dan membeli bahan baku dari dia. Jadi si penjahit itu nanti akan membeli bahan baku dari supplier ini dan hasil pekerjaannya dibeli kembali oleh si supplier ini, sehingga selisih antara jual beli itulah keuntungannya dia, keuntungan si penjahit yang bisa menggantikan gaji. Jadi dia nggak perlu gaji dalam hal ini karena para penjahit itu bukan karyawannya mereka adalah para mitra, dan mitra-mitranya itu adalah orang penduduk sekelilingnya yang diberdayakan. Jadi dia sama sekali nggak punya pabrik, dia hanya punya workshop kecil untuk mendidik para penjahitnya itu. Nah, dengan begitu dia tidak ada kasus buruh, karena nggak ada buruh, yang ada adalah semuanya mitra. Ini bisnis modelnya unik. Kemudian kita tahu juga kalau di bisnis hotel ada Accor, ada Archipelago, yang merupakan chain hotel. Tidak semua hotel yang mereka manage adalah milik mereka. Ada beberapa hotel yang franchise. Ini juga satu bisnis model yang berkembang, tapi ini sudah cukup lama kalau model chain hotel seperti ini. Yang berkembang belakangan adalah bisnis model Airbnb, Airi, Red Doors, Oyo. Mereka sama sekali nggak punya hotel. Jadi mereka dari sisi produksinya, mereka tidak memproduksi fisik gedung hotelnya, tapi yang punya fisik gedung hotelnya adalah si pemilik gedung masing-masing. Bahkan kita kalau punya satu kamar kosong pun bisa bergabung dengan Airi, Red Doors, atau Oyo, atau Airbnb. Jadi sekarang kita kalau mau punya hotel, nggak harus punya betul-betul fisik gedung berupa hotel. Tapi kalau yang di grup Archipelago dan Accor, itu hotelnya masih betul-betul berwujud fisik gedung hotel. Nah, sekarang juga menjamur coworking space. Coworking space ini sebetulnya merupakan metamorfosa dari office sharing yang sudah ada bahkan sejak tahun 90-an. Kalau Anda mengikuti sejarahnya Dell masuk ke Indonesia yang pertama kali dibawa oleh Pak Julius itu pertama membuka office-nya Dell di sharing office di Wisma GKBI. Nah, sharing office model pada waktu itu terdiri dari betul-betul ruangan-ruangan yang dibagi-bagi yang dikuasai oleh si tenant. Jadi waktu itu Dell melalui Pak Julius itu menyewa satu ruangan, dan ruangan itu ya hanya dikuasai oleh Dell karena memang sudah disewa dedicated oleh Dell. Sedangkan yang sekarang coworking space itu tidak semua coworking space punya ruangan semacam itu. Pada umumnya coworking space itu punya desk sharing. Jadi siapa saja yang datang lebih dulu bisa duduk di mana saja yang tempat yang tersedia. Ada coworking space yang menyediakan juga ruangan-ruangan yang untuk disewa secara permanen seperti itu, seperti office sharing zaman dahulu. Ada juga yang enggak.
Kemudian kalau zaman dulu office sharing juga ada opsi untuk virtual office di co-working space yang sekarang juga ada yang menyediakan virtual office, tapi ada juga yang tidak. Seperti Backspace di Lipo Mall misalnya itu hanya menyediakan sharing desk dan sharing meeting room, tapi tidak disewakan secara permanen. Ojol dan taksi online ini bisnis model yang baru juga dibandingkan dengan ojek tradisional yang dulu atau taksi konvensional zaman dulu juga. Ini satu bisnis model yang baru. Nah, Del sebetulnya yang bisa dikatakan sebagai pebisnis yang mempelopori bisnis online. Ketika saya join EPC di tahun 2005, Del itu sudah sangat sukses dengan bisnis online-nya. Saya berkesempatan visit pabriknya Del yang di Pineng. Itu semua bahan bakunya dia dari hard disk, motherboard, dan lain-lain yang ada di gudang mereka itu bukan inventorinya Del. Itu masih inventory dari suppliernya masing-masing. Jadi hard disk Seagate masih punyanya Seagate, motherboard kalau itu Asus masih punyanya Asus, dan itu masing-masing masih milik suppliernya masing-masing. Ketika order masuk melalui online itu, komponen-komponen itu masuk ke production line, barulah itu menjadi EP-nya Dell. Itu baru menjadi miliknya Dell dan menjadi EP, menjadi kewajiban Dell untuk membayar kepada supplier. Jadi dalam hal ini cash flow-nya sangat baik karena uang sudah masuk lebih dulu. Ketika kita order melalui online itu kan uang sudah diterima oleh Dell. Baru produksi dijalankan. Ketika produksi jalan, EP-nya dia jalan, tapi dia belum bayar kepada suppliernya. Jadi cash flow-nya sangat baik. Ini bisa ditiru oleh Sanken barangkali kalau mau. Kemudian usaha online itu nggak semuanya punya barang loh. Ternyata banyak dari mereka yang cuma dropshipper, yang kalau zaman dulu disebut calo. Jadi menariknya, ini mereka ada semacam sinergi dengan kurir. Jadi kalau saya pikir bagaimana kurir-kurir yang muncul belakangan bisa bersaing dengan kurir yang sudah terlanjur besar seperti Tiki JNE. Ternyata mereka punya bisnis model yang unik. Si kurir ini bekerja sama dengan para dropshipper sedemikian rupa, jadi dropshipper ini yang nggak punya barang, ketika dia terima order dari pembeli, kondisinya COD, jadi cash on delivery. Dia kulakan ke pemilik barang, juga nggak perlu modal. Si kurir ini yang bayar 50% kepada si pemilik barang, supaya barang itu dikirim sesuai dengan order dari si dropshipper. Ketika barang itu dikirimnya melalui kurir yang membiayai tadi. Jadi, si kurir sudah mendapat captive order dari para dropshipper itu. Ketika barang diterima oleh pembeli, pembeli membayar COD, pembayarannya diterima oleh kurir, dan kurir baru membayar 50% sisanya kepada pemilik barang, dan selebihnya dibayarkan kepada si dropshipper. Jadi dalam hal ini, dalam bisnis model seperti ini ketiga pihak semuanya win. Si pemilik barang pemilik barang dan kurir punya salesperson seluruh Indonesia, mungkin jutaan, yang mereka nggak perlu bayar. Mereka nggak perlu membayar gaji, nggak ada masalah buruh, dan lain-lain, karena si dropshipper ini mengambil keuntungan sendiri. Sedangkan si dropshipper, win-nya dia adalah dia bisa menjalankan bisnis tanpa perlu modal. Jadi ini satu bisnis model yang menarik, yang bisa kita cermati, barangkali bisa kita menarik pelajaran dari bisnis model yang semacam ini. Nah, sementara sharing dari saya cukup sekian.
Kalau ada dari Anda yang ingin mendiskusikan lebih detail mengenai bisnis model dan strategi Anda, karena itu tentunya banyak hal-hal yang konfidensial yang nggak perlu diketahui oleh teman-teman lainnya yang ada di sini, Anda boleh memanfaatkan promosi saya saat ini yang saya sedang promosikan. Saya berikan one-on-one coaching session selama 30 menit kepada siapa saja yang mendaftar lebih dulu melalui link yang saya sediakan ini. Saya akan terima dalam minggu ini, khusus untuk, sebetulnya ini hanya saya, setiap bulannya hanya saya alokasikan untuk 5 orang pertama yang mendaftar. Khusus untuk acara ini, saya buka nggak harus 5, berapa aja saya akan entertain, hanya saya batasi pendaftarannya hanya dalam minggu ini. Setelah minggu ini saya tutup, pendaftaran tidak akan saya terima lagi. Selanjutnya, kalau perlu berkomunikasi dengan saya, Anda bisa menghubungi saya via koneksi ini. Pak Fangki, demikian sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Baik. Terima kasih Pak Virya, sharingnya menarik sekali buat kita sore kali ini. Nah ini kalau sudah screen-nya, oke. Nah jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tadi mekanismenya saya sudah atur agar yang mau bertanya bisa men-chatting ke saya atau di chatting kita. Sudah ada 3 pertanyaan Pak. Pak Hoki, Pak Teddy, mohon kesediaannya juga ikut memonitor pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini. Ya, saya bantu share agar bisa dilihat semua. Ya, oke. Jadi ada 3 pertanyaan dari Pak Tritan. Yang pertama, kita harus bertahan sampai kapan? Mei, Juni, Juli, Agustus. Wah, ini kayaknya udah ngitung-ngitung ini ya, Pak Tritan ya. Kemudian, bagaimana menghadapi gaji dan THR yang akan muncul di saat ini? Saya melihat pertanyaan yang sama muncul juga di pertanyaannya Pak Toto. Pak Toto juga mempertanyakan masalah bagaimana mengkomunikasikan dengan karyawan terkait dengan penggajian karyawan, ya. Jadi itu yang 2 teman kita, Pak Tritan dan Pak Toto bertanya. Kalau Pak Sulaiman bertanya soal kenaikan kurs untuk kondisi saat ini berdasarkan pengalaman senior-senior, ya. Karena soalnya Sri Mulyani udah bilang sampai 20.000 nih. Jadi harus siap-siap juga, napasnya harus sampai 20.000. Silakan dari ketiga narasumber kita yang bisa menjawab, langsung di-on-kan mic-nya biar bisa membantu menjawab. Ini pertanyaan dari 3 penanya pertama dulu. Silakan Pak Virya, Pak Hoki, Pak Teddy. Ya saya ke halo. Ya, Pak Fangki, boleh bicara? Iya, silakan Pak. Saya lanjut aja. Iya, lanjut. Kalau yang ini dulu ya, maksudnya yang Pak Sulaiman Huang dulu nih. Kan Pak Fangki nitip pertanyaan bagaimana menyikapi kenaikan kurs untuk kondisi saat berdasarkan pengalaman senior. Mungkin maksudnya gimana kalau kepada vendor ya kan, distributor mungkin masih bisa nego dan sebagainya ya kan. Tapi kalau terhadap apa maksudnya mau beli dolar atau apa agak susah. Mungkin maksudnya pertanyaannya melakukan pembayaran kali ya. Maksudnya barangkali kan kita belanja nih kursnya sekian, udah di stok barangnya, terus kita jual, udah terlanjur jual, belum sempat bayar. Ya kalau pengalaman-pengalaman yang lalu sih maksudnya masih bisa lah. Maksudnya ya kita mau nggak mau nego ya. Meskipun ya itu kebijakan dari si suppliernya atau vendornya ya kan, atau distributornya. Dia bisa memberikan nggak keringanan dan sebagainya. Itu yang biasanya dilakukan dan biasanya bisa berhasil karena kan ini memang terjadi ya, artinya si vendor atau distributor supplier itu yang mau tidak mau mengalah, bukannya apa-apa ya. Itu yang pernah saya alamin, baik saya menjual produk atau saya juga membeli produk, itu yang kita alami di tahun-tahun yang waktu itu terjadi pergolakan karena kan memang harus ada solusinya, kita juga mencari solusinya. Saya ada telepon penting banget nih ya, jadi saya off dulu sebentar ya, ada telepon bener yang penting sebentar ya. Pak Lanjut Teddy dulu yang lain. Pak Virya, silakan menanggapi.
Ya, pengalaman saya ketika terjadi krisis di tahun 98, persis seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Hoki, itu kita nego dengan prinsipal. Jadi saya ingat benar waktu itu saya ada bid di Bank Niaga, bid PC, dan saya bawa brand HP, Pak Andreas Diantoro pada waktu itu masih country manager HP. Saya nego dengan HP, itu di pack rate-nya. Jadi di pack rate-nya, oke, Anda boleh ambil dengan rate sekian, khusus untuk proyek ini. Dan kebetulan saya menang di proyek itu, gitu. Jadi nego dengan prinsipal sih, karena prinsipal juga punya kepentingan untuk mencapai angka tertentu. Ya, kalau komentar saya Pak Wirya, itu pada saat saya di Yongma, saya kan jualannya dalam bentuk US dollar. Jadi yang saya lakukan ke distributor di Indonesia juga seperti itu. Jadi kita pack dolarnya gitu. Jadi tadinya dolarnya 13.000 misalnya seperti sekarang, menjadi 16.000, ya oke, Anda bayar sesuai dengan yang 13.000 saat itu gitu. Nah, itu yang diberikan keringanan, tapi untuk orderan selanjutnya diberikan harga di tengah biasanya. Jadi antara 13 sama 16, jadi mungkin dihitungnya di 15 gitu. Itu yang biasanya dilakukan oleh para prinsipal sih, seperti itu. Nah, kalau sekarang di Sanken kebalikan, apa yang menjadi pembelian kami ini kan langsung berupa LC at site, atau kadang-kadang kita namanya TT transfer. Ya, kita paling yang kita lakukan adalah kematangan kita untuk berani menghedging. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh ini Sri Mulyani akan lakukan 20.000 dengan dolar sekarang, Anda berani nggak beli hedging? Jadi untuk periode tertentu, misalnya oke, 15.000 sekarang saya beli, tambah berapa persen kalau misalnya terjadi. Jadi kayak asuransinya lah, kurang lebih kayak begitu. Kalau sampai terjadi 20.000, ya bayarnya tetap segitu. Kalau harganya nanti jadi segini juga, ya bayarnya tetap yang sudah disepakati dengan tambahan plusnya itu. Itu sih yang saya tahu begitu. Oke, untuk yang poin itu Pak, poin penggajian atau dengan karyawan, ada pengalaman? Kalau yang penggajiannya ini mestinya ke Pak Hoki nih, sama Pak Wirya. Karena kalau yang penggajian ini kan benar-benar decision-nya ada di top manajemen, di komisaris sama di manajemen direksi gitu kan. Karena setiap perusahaan pasti berbeda. Kalau di perusahaan saya sekarang kan kita selalu ikut aturan yang ada gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang lain, saya nggak tahu. Apapun yang menjadi keputusan pemerintah, yang tadi saya bilang regulasi-regulasi, ya itu yang kita ikutin supaya karena kita banyak keterkaitan kan. Kalau pabrik itu kan ada investor, ada yang dari bank, ada yang dari pemilik uang sendiri. Jadi kita nggak mau bermasalah dengan hukum. Jadi setiap ada regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu benar-benar kita perhatikan. Jadi apapun keputusan yang dibuat pemerintah itu yang menjadi acuannya. Misalnya seperti sekarang kan istilahnya sidang DPR ini juga kan belum memutuskan, apalagi kayak THR itu memang harus diberikan pada saat seperti COVID ini. Itu kan anjuran pemerintah, tapi dasar hukumnya juga kan belum diberikan Perpu, tapi Undang-Undang Tenaga Kerjanya kan masih ada. Jadi kalau perusahaan yang besar agak susah untuk lari dari hal seperti ini. Tapi kalau misalnya UMKM, ya mungkin mesti dikumpulin bicara dari hati ke hati kali ya. Saya punya distributor atau dealer, ya biasanya mereka karena udah kebersamaan, karyawannya jadi mau mengerti gitu. Jadi nggak boleh ada timbul gejolak lah intinya. Karena yang tadi dijelaskan oleh Pak Pirya juga, key partnernya itu adalah supplier dan karyawan itu sendiri. Iya. Jadi itu yang saya bisa sharing sih. Mungkin Pak Wirya silakan tambahkan. Ya, memang kalau sudah ada aturan yang jelas dari pemerintah, jalan yang terbaik adalah mengikuti peraturan dari pemerintah. Hanya kalau dalam situasi yang masih grey, seperti kejadian di tahun 98 dulu, itu kan belum ada aturan yang jelas tuh dari pemerintah bagaimana harusnya. Jadi higher level management pada waktu itu mengambil inisiatif untuk bicara dengan karyawan, bicara dengan kita. Pada waktu itu
akhirnya kompromi yang diambil antara karyawan dengan manajemen adalah gaji karyawan pada waktu itu di hold 50% sampai kondisi normal. Dan ketika kondisi sudah normal, gaji yang di hold itu dikembalikan, dibayar penuh, sepenuhnya dibayar. Dan ya itu menjadi seperti dapat bonus tiba-tiba gitu, karena para karyawan udah menyesuaikan diri, udah menyesuaikan pengeluarannya dengan income yang baru yang sudah dipotong 50%, terus tiba-tiba yang di hold selama sekian bulan itu ketika kondisi sudah normal dikembalikan sepenuhnya kepada karyawan gitu. Dan karyawan sangat senang dengan solusi seperti itu. Jadi masing-masing perusahaan kalau berada di gray area sebaiknya memang kompromi dari hati ke hati dengan karyawan sih. Oke. Kira-kira itu pendapat saya. Ya, ini ada satu khusus untuk Pak Hafir ya, pertanyaannya. Produk dari Pak Sujarwo, Pak Wowo, ini produknya Vicloud Point Computer Client cenderung sebagai produk project. Kira-kira apakah cocok untuk bisnis model online? Mengingat produk seperti ini, cloud lokal kami tidak bisa masuk ke beberapa online e-katalog. Ada pendapatnya Pak Wirya? Oh, bisa aja dengan cara afiliasi. Jadi mereka itu ada hubungan kerjasama langsung dengan Anda untuk menjual produk-produk Anda, dan ketika mereka berhasil menjual produk Anda, berapa yang mereka akan dapatkan. Jadi semacam sales freelance gitu. Iya. Oke, silakan teman-teman yang lain, saya buka kesempatan kalau mau berbicara langsung. Saya lihat Pak Bangki, itu tadi ya. pertanyaan yang Pak Toto di bawahnya kan ada itu ya. Jadi dia ini saya nggak tahu dia barangnya apa. Saat ini susah untuk menjual produk atau memperbesar market share. Udah pastilah ya kan. Ya. Kecuali produk alat-alat kesehatan. Tapi dia nggak bicara dia produknya apa gitu. Sehingga konsekuensinya adalah menekan cost. Apa saja cost manajemen yang bisa ditekan. Ya. Itu memang tergantung produknya, emang market share untuk ditingkatkan memang tergantung produknya sih ya. Alat-alat kesehatan, tapi bukan alat kesehatan seperti tadi saya sebutkan, kayak cheese freezer, blessing in disguise, dia permintaannya naik gitu kan, karena mereka mau menyetok barang, pendinginannya mesti masuk banyak gitu. Ya. Terus yang cost yang banyak mau ditekan, itu banyak sih dalam hal ini, yang mulai dari yang paling kecil adalah kan biaya fixed cost-nya adalah listrik misalnya gitu kan, variabel cost-nya listrik, ya yang nggak dibutuhkan AC dimatiin atau ini dikurangin. Kemudian kalau ngeprint kertasnya mungkin udah bisa pakai bolak-balik, kalau perlu bukan kertas yang putih lagi, pakai kertas buram istilahnya gitu loh. Itu yang mungkin bisa dilakukan seperti itu halnya. Jadi hal-hal yang ya seperti ini yang kita bisa lakukan sih sebelum melakukan pengurangan tenaga kerja. Yang terakhir itu sih solusinya ya, karena situasi seperti ini memang yang tadi udah disebutkan sama Pak Wirya, jadi perusahaan kayak Matahari aja tutup semua, mereka lay off semua karyawan karena udah nggak ada income lagi. Tapi kalau teman-teman di Aptiknas masih ada income, ya mau nggak mau harus dikurangi dari sisi-sisi cost yang inilah, yang dari awal semuanya diperketat dulu seperti itu gitu. Itu yang biasanya kita lakukan. Oke, sekarang saya lempar ke floor. Mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan para narasumber kita. Silakan diaktifkan mic-nya, perkenalkan diri. Apakah ada? Dari chatting tadi saya lihat belum ada lagi ya dari chatting ya. Silakan. Ada Pak Denny itu. Pak Denny. Pak Denny Busroni dari Semarang. Sebentar, kok chattingan di saya nggak keluar ya? Sebentar. Apa itu Pak pertanyaannya? Bagaimana menyikapi cara kerja karyawan dalam keadaan sekarang yang semua dilakukan online? Karena working from home Semarang ini menjadikan kinerja karyawan akan semakin menurun dan tidak efektif. Kalau dari saya sih Pak Denny, memang
namanya working from home, jadi memang mau nggak mau mereka harus bisa online. Jadi dalam hal ini mungkin pagi mereka harus absen, kalau masuk jam 8 ya harus absen di working from home di grup, atau kalau seperti ini lebih bagus gitu kan, pakai Zoom, mereka menunjukkan muka, mereka lagi kerja, lagi foto, jadi samalah seperti anak saya yang sekolah lah terutama itu. Jadi jam 7 mereka harus absen, dikasih tugas. Kemudian mereka ada pertemuan Zoom yang gratis, itu 30 menit. Kemudian setelah itu mereka harus minta kirim pakai WhatsApp, mungkin pakai video selama 1 menit lagi mengerjakan apa, kemudian tugasnya nanti difoto. Nah, itu yang seperti anak sekolah seperti itu. Tapi kalau kita yang udah pakai sistem ERP lebih gampang sih untuk awasinnya. Saya nggak tahu situasi Pak Denny di sana. WFH-nya itu kalau minimal kalau memakai WhatsApp ya itu bisa dilakukan seperti itu tadi. Jadi dia pagi harus absen dengan Bapak, jam 12 mesti absen dengan Bapak lagi. Terus dia lagi melakukan kegiatan apa, di foto lagi kegiatannya di mana, kemudian send location. Location-nya ada di mana. Kalau ternyata bukan di rumah lagi jalan-jalan di puncak kan send location nggak bisa dibohongin tuh. Itu mungkin sharing dari saya. Makasih. Silakan teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Pak Oliver Setiawan, itu katanya linknya dicoba tidak berhasil. Nah, saya sendiri waktu saya ketik secara manual, link itu juga nggak berhasil, tapi kalau diklik langsung di naskahnya berhasil. Jadi nanti tunggu terima naskahnya, saya akan kirim via Pak Pangki. Anda terima naskahnya, nanti langsung klik aja di naskahnya, bisa kok, bisa sambung. Ya. Pak Oliver tuh di Surabaya tuh, Pak. Ya. Silakan yang lain, teman-teman yang lain. Saya masih kasih kesempatan. Sulit sekali nih mencari bapak-bapak narasumber kita ini. Kalau sudah kenal di sini jadi lebih mudah mengetahuinya, bisa akses. Ada pertanyaan lagi? Oh, kalau nggak Pak Pagi, saya tadi belum kasih lihat itu ya, Pak. Share di yang cara buka googling itu loh. Oh, coba aja, silakan. Ya, jadi mulai di share masuk ke Google-nya Pak Pangki, bisa dikasih contoh sama Pak Pangki yang Google searching branding expert Indonesia, jadi mungkin nanti bisa ikut nge-link ke tempat saya di situ gitu. Branding expert Indonesia ya. Indonesia, iya. Muncul nggak Pak? Ya, Saya muncul Pak. liatin. Sebentar, saya liatin. Di share aja Pak. Ya. Ya, ini branding expert muncul di halaman pertama Pak Teddy namanya Pak. Iya. Iya, maksudnya ini kan? Bukan iklan ya. Iya betul. Jadi bisa diklik ini pakai namanya Search Engine Optimization SEO. Terus yang kerja SEO-nya LinkedIn lagi Pak. Jadi Bapak simpel aja. Iya, kerjanya LinkedIn lagi ya. Iya. Ini bisa dilakukan oleh teman-teman juga. Jadi kalau misalnya yang dokter, itu juga kita udah pernah lakukan, yang namanya dokter di Jakarta Utara muncul langsung, itu bisa masuk. Seperti mau jadi lawyer atau menjadi penjual komputer, penjual apa, itu bisa dilakukan seperti itu. Ya, LinkedIn ini powerful sekarang ini. Jadi sangat membantu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain silakan. Jadi next session Pak Teddy share SEO-nya nih. nanti next session ada juga nanti Bang Charlie itu mau sharing tentang SEO. Dia pakar SEO namanya Charlie iPad. Iya. Jadi dia betul. Cari teman yang lain lah, mesti gantian lah Pak Fir ya. di kita banyak stoknya tuh. Stoknya banyak ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bro, izin dong gabung dikit. Belum. Ya, silakan Pak. Ini ada, sorry ya tadi tinggal ada sesuatu yang penting banget soalnya. Ada yang tanya nih, kondisi seperti ini apakah mengikuti dengan jualan alkes untuk bertahan? Ini harus hati-hati ya, jual alkesnya itu harus ada izin dari
tadi ke Kementerian Kesehatan, maksudnya bukan kita harus izin, yang kita mau jual itu produknya memang sudah ada izinnya, bukan kitanya juga. Mungkin kitanya juga, saya belum tahu nih, jangan-jangan PT kita juga tidak sesuai itu, nggak boleh. Terutama produknya itu harus ada izinnya dulu, jangan asal jual aja, kan kadang-kadang nggak tahu nih, kita beli aja, kan kita harus tanya dulu ke mereka. Karena sudah ada. Halo? Halo, halo. Sorry, halo, tadi restart sendiri dia. Oh, oke. Tadi restart sendiri. Jadi intinya tadi pokoknya yang jual alat kesehatan, produknya dulu harus jelas. Maksudnya memang sudah ada izinnya belum, jangan asal jual-jual. Nanti kan malah ongkosnya lebih gede lagi. Kalau dipanggil ya kan, diperiksa, malah salah nanti ditahan dan sebagainya. Tapi tadi juga ketakutan tidak, kehati-hatian, mengikuti peraturan itu sangat penting. Memang semua pada mulai menjual produk-produk alat-alat kesehatan, tapi yang paling utama tadi pertamanya itu ya kan. Pertamanya adalah harus produknya memang sudah ada izin dari Kementerian Kesehatan. Seperti itu gitu. Saya udah Mungkin itu mulai tambahan jualan dari saya. somai, Pak Hoki. Jualan apa? Udah mulai jualan somai sekarang nih. Somai, kalau somai sih aman lah. Nggak usah izin kesehatan itu. Tapi serius lah, kan kita memang pengusaha mencari solusi apa ya kan, menjual ini dan itu. Tapi ya tadi tetap mengikuti peraturan yang ada gitu. Jangan sampai kita malah tersangkut masalah hukum gitu loh. Iya, Seperti itu. itu yang repot nanti. Iya betul. Ya Oke. bagus lah ada ini, jadi kita bisa komunikasi. Ya makasih, mungkin tambahan itu saya. Lainnya? Ada lagi lainnya? Dari yang di chatting kayaknya udah semua ya. Udah terhapus lagi nih, karena restart tadi. Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Silakan langsung sebelum kita closing. Mungkin Nah, ini aja Pak. yang nggak bisa Ucapan masuk terima tadi kasih. bisa coba link saya yang ini. Halo, sorry tadi potong. Ya, Bang Rizal lanjut. Ya, ucapan terima kasih untuk pembicara Pak Hoki, Pak Teddy, Pak Wirya, dan usul juga untuk Bang Fangki mungkin sebulan sekali pakai gini kita buat sharing-sharing seperti ini juga bagus Pak. Siap. Jadi Ya, mungkin Bang Fangki tolong difasilitasi. Bang Rizal Terima berikutnya kasih. dong. Bang Rizal makasih juga. Boleh juga dong sharing-sharing jadi pembicara gitu. Ya. Siap, insya Allah Pak. Ya. Amin. Oke, yang lainnya mungkin ada? Bro Thomas mau ngomong tuh, Bro Thomas. Selamat sore Pak Sugi, apa kabar Pak Hoki? Baik Bro Thomas. Saya ikutin dari tadi kok Pak, ini diskusinya menarik. Memang media work from home ini banyak masih orang-orang awam ya, kalau yang khususnya itu rasa banyak bertanya-tanya dengan kita. Jadi rasa nggak ada salahnya untuk kita coba bisa sounding juga Pak, beberapa hal-hal yang mungkin solusi yang bisa dibagi ke industri lainnya, baik seperti apa. Karena Zoom ini kan tiba-tiba menjadi populer ya, semuanya yang nggak pernah pakai Zoom, tiba-tiba sekarang video conference seperti yang tadi beberapa narasumber juga sampaikan bahwa kita terpaksa juga harus ngikutin adaptasi ini, sehingga karyawan-karyawan kita yang tadinya gaptek mau nggak mau pun harus kita ajarin supaya mereka bisa tetap berfungsi. Saya ambil contoh juga di tempat saya, presidir yang tadinya ya bisa dibilang kalau mau manggil kita Indonesia gitu ya. Jadi mata baik direksi yang senior
sampai ke level sampai ke security pun kita wajibkan untuk bisa menggunakan tools yang sudah disediakan oleh kantor. Saya rasa ini momentum yang pas untuk kita di Aptiknas bisa berbagi dengan dunia luar, khususnya para pelaku industri yang mungkin saat ini masih khawatir justru revenue stream seperti apa. Bapak juga sampaikan tadi kan beberapa udah mulai berpikiran bahwa jualan alat kesehatan. Nah, kalau misalkan kerja tadi justru ada momentum yang seperti ini, jualan freezer pun masih bisa kan Pak, justru banyak orang yang nggak berpikir ke arah sana. Sekarang kalau kita lihat termometer sudah animonya sudah agak turun, bilik disinfektan juga udah turun karena banyak yang bilangin kalau misalkan di support itu justru pastinya jelek. Kita tunggu lagi Pak, ini minggu depan 2 minggu lagi mungkin ada barang-barang baru lagi yang akan masuk ke pasar lagi Pak. Ya, makasih Pak Thomas. Pak Thomas juga sebetulnya kan banyak pengalaman, boleh juga. Jadi pokoknya ini peluang untuk kita berbagi semua. Jadi gantian lah. Saya kan didulukan yang lain, tapi ngikut lah ya. Terus juga penggunaan Zoom ya memang mau tidak mau semua, dan itu menjadi sebuah peluang. Harusnya yang lain-lain juga menjadi momen ya, produk. Kayak saya juga jadi kemarin beli notebook baru gitu ya kan, karena notebook saya ternyata ada errornya. Jadi peluang kan, pasarnya jadi terbuka sebenarnya. Dengan teknologi ini ya pasti ada manfaatnya juga. Misalnya juga internetnya mungkin orang yang nggak begitu bagus, nambah bandwidth-nya dan sebagainya. Jadi tergantung kita melihat lah, tetap ada potensi yang bisa kita ambil dibandingkan kita diam. Jadi seperti kemarin saya juga ke Mangga 2, ya sebagian buka, saya lupa, harusnya saya foto, ada toko rame banget ya, rame jualan, ya lupa saya. Harusnya saya foto bahwa ada potensi, bukan juga disuruh pada buka, enggak, saya nggak bisa menganjurkan, tapi saya selalu berpikirannya positif. Bu Fangki juga udah, Pak Oki kemana-mana ya tadi, perginya tuh kemarin berapa tempat ya, jadi pertama ke Pengadilan Tinggi Jakarta, kedua ke Bawas di Ahmad Yani, ketiga ke KY, keempat ya ke Mangga 2, ya masih puter-puter, bukannya sok-sokan atau apa, memang ada kebutuhannya, tapi saya juga ingin supaya yang lain jangan hidup ketakutan lah, gimana. Ya, istri saya juga tetap ke pasar ya kan, kalau kita nggak ke pasar gimana. Malah saya kemarin Senin dan Selasa, Senin itu ke PN Jakarta Selatan harus nyetir sendiri karena supir saya bukan nggak mau datang, nggak bisa datang, di perumahannya diblok semua, nggak bisa keluar. 2 hari dia nggak bisa keluar. Akhirnya hari Rabu baru bisa keluar. Tapi ya saya mesti kemana-mana nyetir sendiri, ngurus sendiri, tapi ya tetap aja nggak ada kekhawatiran. Dan ini ya, saya merasakan juga ada ini yang saya mau sharing juga, begitu saya nyetir jalan terus katanya tol juga tutup, saya masuk tol nggak ditutup, dan saya ada sukacita kenapa masih banyak kendaraan lalu lalang, truk-truk lewat. Kebangan, bayangkan kalau semua orang takut, semua loh berhenti, itu malah jadi rusuh nanti, gimana orang kelaparan kan. Jadi ada orang-orang yang setuju juga, misalnya ojol juga didukung penuh, bagi-bagi makanan juga ke ojol, nih tetangga-tetangga juga bagi-bagi. Karena apa? Kalau semua benar-benar berhenti gimana ya? Ada rasa gitu loh, saya juga keluar memberikan semangat ke yang lain juga jalan, itu membuat kehidupan gitu, bahwa itu juga harus diapresiasi. Toko-toko masih ada buka juga, bayangin kalau semuanya benar-benar tutup, apa jadinya ya kan, semua orang takut. Janganlah kita ciptakan ketakutan, kita buat motivasi yang positif. Itu sih yang ingin saya semangati juga. Betul, buat teman-teman yang mendengarkan, menyaksikan. Oke, kira-kira ada lagi yang lain mau bertanya, berdiskusi dengan para narasumber kita? Silakan diberikan kesempatan. Kalau enggak, kita masuk. Sekarang aktif di mana nih? Pak Toto Sediantoro itu kawan saya dari Metrodata. Iya, memang itu sama-sama Metrodata, IBM, apalagi itu Mas Toto? Iya, dari IBM juga. Tapi saya di IBM-nya duluan. Saya sudah di Metrodata, udah ketemu Pak Toto di Metrodata, baru kemudian Pak Toto ke IBM. Oke, ada lagi yang mau komentar? Ini ada yang di luar Aptiknas ini ada. Joko tuh mau muncul tuh, Joko nih. Hah? Joko dari Bogor tuh mau pencet-pencet aja, Joko ngomong dong. Apa kabar, Pak? Ayo Mas Joko. Ya, ngomong lah Mas Joko. Iya, saya mau tanya nih Pak, mengenai bagaimana teman-teman Aptiknas di DPRD Bogor, kebanyakan kan di ini ya, di mana di mall ya. Nah, sekarang mall itu secara sepihak itu melakukan penutupan selama 2 minggu ya. Nah, kira-kira apakah Aptiknas bisa bantu ke
pihak mall untuk mendapatkan kompensasi, misalnya adalah pembebasan service charge atau pengurangan service charge sebanyak 2 minggu yang di-stop oleh pihak mall. Kira-kira teknisnya bagaimana itu Pak Hoki dan kawan-kawan? Iya, menyurati secara resmi aja, maksudnya dari kan ada ketua Pak Agus, bikin aja surat ya kan, atau tektokan nanti konsep surat bersama ya kan, nanti ditembuskan ke ketum juga, nggak usah langsung ketum lah. Ketua sana aja kan ada ketuanya nggak apa-apa, nanti tembusan ke saya, konsep surat bersama-sama, tektokan. Memang artinya kan berupaya, berusaha. Dapat atau tidak kan kita belum tahu. Tapi kan kita akan coba, siapa tahu kan bisa mendapatkan. Kan semua usaha itu menurut saya tetap ada sesuatu positifnya ya. Toh misalnya tadi, misalnya Mangga 2, kalau perlu datang ke Mangga 2 ya kan, di foto masih buka kok, beneran buka, beneran ada buka. Meskipun tadi ya, mungkin hanya 20% yang buka, tapi masih buka dia. Oh gitu. Seperti kalau kemarin saya juga, ya, maksudnya izin begini sedikit Pak, lagi. Boleh. Maksudnya begini Kemarin Pak. saya juga, ya Mas Joko dulu ya. Oke ya, maksudnya seperti di Mangga 2 kan kalau nggak salah saya dengar ada voting ya, ada yang mau tutup atau tidak gitu. Ternyata mereka kan malah voting kemudian tetap buka Pak, tapi jamnya yang dikurangin gitu. Ya kan, buka mereka jam 11, kemudian tutup jam 5 kalau nggak salah ya. Dengar dari teman-teman di Mangga 2. Jadi meskipun mallnya bilang harus ikutin pemerintah tutup, tetapi mereka kan voting tetap buka gitu. Nah ini apakah bisa seperti itu? Takutnya ini kita diperpanjang bisa sampai 1 bulan, amsyong juga kan? Begitu Pak Hoki. Tadi saya juga ada segala sesuatu memang harus dipertimbangkan kan. Tadi juga masukan yang bagus dari Pak Teddy bahwa kita kan mesti mengikuti pemerintah ya kan. Sebagai informasi kan pemerintah juga punya. Saya memang paling khawatir memang kan ada juga yang teriak. Maksudnya kalau nggak ada sanksi hukumnya orang tetap melakukan ini melakukan itu kan. Ada juga yang pro benar-benar harus tutup ya kan mengikuti. Untung juga pemerintah kalau menurut saya sih untung ya maksudnya nggak langsung lockdown dan sebagainya. Jadi tetap berusaha meskipun segala sesuatu kan ada dampaknya ya. Kayak misalnya kemarin saya kalau ke Pengadilan Jakarta Timur, Pengadilan Tinggi Jakarta, kebetulan hari itu ada penyemprotan ya kan. Tapi saya mengirimkan surat tetap diterima. Belum sampai diusir atau apa, padahal benar-benar karyawan sudah pada pulang. Itu sebelum jam 12 itu, jam 11 sekian ya kan. Tapi karena ada penyemprotan, kebetulan juga di Pengadilan Tinggi Jakarta katanya ada yang terkena, tapi tetap masih buka. Ya artinya tetap kita waspada, mengikuti peraturan pemerintah ya kan, menyurati juga dengan santun ya kan, dengan tata bahasa yang bagus. Makanya tadi saya bilang ditembuskan ke saya juga bantu tektokan supaya ya bahasanya komprehensif ya, bukan bahasa seperti apa ya kan. Saya rasa tetap dilakukan itu juga membuat menurut saya sesuatu yang positif, tetap kan ada upaya dari kita. Tapi dilihat juga benar nggak banyak yang mau, cuma 1-2 orang kan gimana, beberapa orang kan di grup kita buat dulu kesepakatan dulu seperti apa. Tadi kembali lagi kayak saya ke Puri Mall sih tetap buka. Kemudian sebelumnya saya pernah ke Serpong, Sumarekon Mall Serpong itu saya ke sana yang buka hanya supermarketnya, kemudian ada ada Starbucks-nya buka tapi nggak boleh makan di situ. Yang lain-lain tutup. Tapi kalau di Puri Mall mungkin 20 atau 30% masih buka. Bukan cuman ininya ya, bukan cuman supermarketnya, yang lain-lain buka, makanan apa dan lain buka. Jadi memang masih berbeda-beda. Treatmentnya. Seperti itu kondisinya, treatmentnya ya belum sampai benar-benar harus gini. Saya nggak tahu kalau kecuali pemerintah menyatakan tutup kalau nggak kena sanksi, ya mungkin berbeda ya. Siap. Tapi tetap kalau masih peluangnya gini tetap disurati lah. Artinya kan itu hak dari teman-teman kan, arti mengurangi service charge dan sewa kan lumayan juga, itu ada sebuah angka yang bisa diperjuangkan seperti itu. Siap Pak Hoki, terima kasih Pak Hoki. Oke, mungkin sama Mas Joko. Kalau sudah tidak ada, kita closing saja. Mungkin Pak Firja mau closing 1 menit, Pak Hoki 1 menit. Pak Teddy sudah pamit duluan soalnya. Ada meeting lagi. Silakan Pak Fangki aja yang closing. Saya nggak ada sesuatu yang khusus lagi. Nggak ada yang khusus ya. Jadi Pak Hoki closing Pak. Ya paling kalau dari saya sih tetap semangat, tetap berkomunikasi, tetap teman-teman mau juga
bersharing untuk kebaikan kita bersama, karena ini upaya dari Aptiknas, khususnya Pak Fangki yang memang sangat aktif, kita manfaatkan organisasi ini untuk sesuatu yang kebaikan dan berbagi untuk menciptakan inovasi-inovasi yang positif di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Terima kasih. Ya, jadi itulah akhir dari sesi kita sore kali ini. Kita ucapkan terima kasih untuk para narasumber kita, Pak Teddy, Pak Hoki, Ketua Umum kita, dan Pak Wirya, atas kesempatan dan waktu yang diberikan kita bisa berkumpul secara virtual di sini. Mudah-mudahan kita bisa bikin event lagi segera dengan topik-topik yang lain. Tadi saya ada share tentang form isian, form.eventcerdas.com/survei 123. Silakan teman-teman mengisi di sana. Karena saya perlu ide-ide apa yang nanti kita bisa buat secara virtual event-event berikutnya. Ya, jadi mungkin itu akhir kata dari saya selaku host dari event kita pada sore kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini boleh bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita tutup dulu ya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Fangki. Ya, terima kasih Pak Hoki. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Nanti bahan saya akan share di link ya untuk yang sudah daftar di Event Cerdas. Nanti bahan-bahan para pembicara akan saya sharing. Terima kasih.